Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan episode berikutnya dari episode Mata Batin yang kemarin. Tapi sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mendukung dan mengembangkan channel ini. Dan tidak lupa juga mohon untuk menyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari video terbaru dari channel ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ke ceritanya. Semenjak kejadian itu, Mila pun mulai curiga terhadapku. Namun sebisa mungkin aku terus menutupinya. Mungkin belum saatnya Mila mengetahui kelebihanku. Walaupun aku bersahabat dengan Mila, tapi akan hal ini aku masih belum bisa menceritakannya kepada Mila. Maka sebisa mungkin aku biasa saja, seakan tak ada yang spesial dari diriku. Singkat cerita, tibalah masa orientasi siswa di sekolah baruku. Berbagai macam kegiatan dilaksanakan di sekolah itu. Mulai perkenalan, acara lomba, acara persami, dan lain-lain. Awal pertama aku masuk sekolah terasa canggung karena bertemu dengan teman-teman baru di sekolah baruku. Acara pertama telah dimulai, yaitu acara perkenalan masing-masing dari gugus memperkenalkan dirinya masing-masing. Siswa-siswi berasal dari sekolah dasar yang berbeda, baik dari sekolah dasar negeri maupun swasta. Aku bersama Mila pun terpisah grup. Aku bergabung dengan grup Mawar beranggotakan 5 laki-laki dan 3 perempuan. Sedangkan Mila di grup Melati yang beranggotakan 6 perempuan dan 2 laki-laki. Acara perkenalan pun sudah selesai. Kini lanjut ke acara pencarian jejak. Dalam acara ini kita harus berkeliling kampung sekitar untuk mencari jejak di mana daftar barang yang harus dibawa besok dan untuk acara persami. Daftar barang tersebut dibagi menjadi 7 lembar, di mana tiap lembar berisikan 2 barang dengan teka-teki. Di setiap lembar daftar disembunyikan di tempat warga sekitar dengan dipandu para senior pramuka, OSIS, dan tidak lupa petugas PMR. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada acara pencarian jejak. Jejak petualang pun dimulai, masing-masing grup diarahkan ke tempat yang berbeda. Aku diarahkan ke sebelah barat dan Mila diarahkan ke sebelah timur. Semua mulai berjalan. Grupku harus melewati perkampungan yang menurutku agak menyeramkan, di mana terdapat banyak rumah-rumah tak berpenghuni. Daftar pertama kutemukan di rumah terbengkalai yang sudah tidak berpenghuni beberapa tahun. Daftar kedua ditemukan di rumah warga. Daftar ketiga ditemukan di sebuah gubuk tua di tengah sawah.
Daftar keempat ditemukan di rumah kosong yang menakutkan. Daftar kelima ditemukan di pos kamling yang tak terurus. Daftar keenam ditemukan di gubuk di area pemakaman dan tinggal satu daftar lagi yang belum ditemukan. Menurut petunjuk yang didapat, daftar terakhir berada di sebuah rumah besar bekas pembunuhan beberapa bulan yang lalu. Kami pun berputar-putar mencari lokasi tersebut, namun hanya berputar-putar di wilayah tersebut saja dan tidak menemukan rumah itu. Setelah beberapa kali berputar-putar di wilayah itu, akhirnya ketemu lokasinya. Dan benar saja, tempatnya sangat menyeramkan. Bahkan aku yang biasa berkomunikasi dengan makhluk lain pun dibuat merinding. Teman-teman, grupku tak ada yang berani karena penampilan rumah sangat angker. Kuberanikan masuk dengan permisi terlebih dahulu. Kulihat ada sesosok perempuan cantik tersenyum padaku, namun tidak berkata sepatah kata pun. Kuberanikan masuk dan kucari lembar daftar itu. Saat aku masuk ruangan pertama, aku seperti menendang benda bulat. Dalam pikirku hanyalah sebuah bola, namun saat ku perhatikan lebih dalam lagi, ternyata yang kutendang adalah sebuah kepala yang menyeringai kepadaku. Sontak aku menjerit. Teman-temanku pun lantas masuk ke dalam dan melihatku sedang menutup mukaku. "Kamu kenapa, Sus?" tanya senior dan yang lainnya. Itu lihat ada kepala," jawabku gemetar. "Mana, Sus? Gak ada apa-apa kok," kata teman-temanku. Aku terus menunjuk ke arah kepala itu. Namun temanku hanya bilang, "Itu mah bola, Sus." "Nya, eta mah bola. Bola kunku." Bermacam-macam bahasa dari teman-temanku keluar. Setelah aku membuka tangan yang menutupi mataku, ternyata benar itu adalah bola. Aku pun menghela napas dan mengambil daftar itu, kemudian keluar dan kembali ke sekolah. Baru sampai gerbang rumah itu, sosok wanita itu teriak, "Tolonglah dia." Sambil ku berjalan kembali ke sekolah, dalam pikirku, teka-teki apa ini? Tolonglah dia. Siapa yang harus kutolong? Dalam pikirku. Lantas, tadi kepala siapa? Oke teman-teman, sedari kecil aku memang sudah berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, tapi tidak dengan yang seperti ini. Di rumahku hanya ada sesosok perempuan dan anak kecil. Untuk penampakan kepala saja baru kali ini aku melihatnya. Lanjut, akhirnya sampailah ke sekolah dan aku bisa tenang karena sudah berkumpul kembali dengan semua siswa-siswi di sekolah. Aku bersikap biasa aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena aku gak mau membuat yang lain panik. Singkat cerita, kegiatan hari ini sudah selesai. Sampai azan maghrib pun telah berkumandang. Aku dan Mila pun pulang. Samar-samar dari kejauhan kulihat sesosok tubuh berjalan tanpa arah dan berjalan menuju ke arahku. Betapa terkejutnya aku saat melihat tubuh itu. Ternyata tubuh itu tidak memiliki kepala alias daska. "Kamu kenapa, Sus?" tanya Mila. Enggak, enggak apa-apa, Mil, jawabku grogi. "Gak apa-apa kok, gemeteran gitu seperti melihat sesuatu." Di situ Mila mulai curiga dengan tingkahku. "Mungkin aku merasakan lapar, Mil, karena dari pagi belum makan." Ya udah nih, kebetulan aku ada roti sisa satu, Sus," kata Mila. Iya, Mil." Ku terima tawaran Mila dan ku makan roti itu. Sengaja ku makan supaya Mila tidak terlalu curiga. Namun terlihat dari mata Mila, Mila sangat curiga dengan tingkahku ini. Singkat cerita, sampailah ku ke rumah dan menjalankan kewajibanku beribadah dan beristirahat. Walau pikiran tidak karuan memikirkan kata wanita itu, "Tolonglah dia."
Paginya ku pergi ke sekolah, tiba-tiba pandanganku tertuju ke kamar mandi belakang sekolah. Dan kuhampiri kamar mandi itu. Betapa terkejutnya kulihat kembali kepala itu di depan pintu kamar mandi laki-laki. Dengan penasaran ku masuk ke kamar mandi itu dan ku beranikan diri memegang kepala itu dan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa mengikutiku?" Tanyaku gemetar. "Aku mengikutimu karena kamu bisa melihatku. Mungkin juga kamu bisa jadi perantara untuk menyempurnakanku," jawab kepala itu. "Menyempurnakan apa maksudnya?" tanyaku. "Aku ingin bersatu dengan badanku. Aku gak mau terpisah dengan badanku," kata kepala itu. "Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanyaku. "Kamu cukup meyakinkan warga kalau kepalaku ada di dalam rumah yang pernah kau datangi. Lalu apa mereka akan percaya sedang aku bukan warga di sini?" "Mereka pasti percaya karena warga di sini pasti sudah ada yang melihat badanku atau melihat penampakan tubuh tanpa kepala." Saat aku sedang berkomunikasi, datanglah Mila mengagetkanku. "Sus, Sus, sedang apa kamu di sini?" tanya Mila. Mil, enggak. Ini lagi lihat kamar mandi. Aku mau usul kalau kamar mandi ini dioperasikan lagi gimana ya?" tanyaku pada Mila. Bagus juga sus, biar nggak terlalu antri kalau ke kamar mandi utama," jawab Mila. "Ya udah, ayo ke yang lain Mil," ajakku. Singkat cerita, tibalah acara jeritan malam di mana peserta MOS atau masa orientasi siswa atau ospek dibawa ke sebuah pemakaman dan harus mencari sebuah kotak. Tidak sedikit peserta yang menjerit saat melihat kuburan, ditambah ditakut-takuti oleh panitia MOS. Ada yang pingsan, ada yang histeris, dan ada pula yang kerasukan makhluk tanpa kepala itu. Kusarankan pada panitia untuk memanggil ustadz terdekat. Salah seorang panitia memanggil Pak Ustadz. Sambil menunggu Ustadz datang, ku berkomunikasi lagi dengan makhluk itu dan dia menjelaskan, "Aku mengikutimu hanya ingin meminta pertolonganmu. Tolonglah aku, persatukanlah aku dengan tubuhku. Aku dibunuh di tempat itu, ditebasnya leherku hingga kepalaku putus dan mental entah kemana. Tolong carikan kepalaku." Sambil teriak-teriak memakai tubuh temanku. Akhirnya Pak Ustadz tiba di lokasi dan berinteraksi dengan makhluk itu. Diceritakanlah cerita yang sama seperti dia menceritakan kepadaku. Dan makhluk itu pun menunjukku, anak wanita itu tahu di mana tempatku. Dia pernah masuk ke tempatku berada. Aku mohon, satukanlah kepalaku dengan tubuhku. Tidak lama, Pak Ustadz merapalkan asma Allah dan makhluk itu keluar dari tubuh temanku dan temanku pun pingsan. Pak Ustadz pun ikut ke sekolah kami untuk meminimalisir kejadian serupa datang lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba, siswa-siswi yang lain dibubarkan, pertanda acara sudah selesai. Namun aku, Mila beserta Pak Ustadz berencana mendatangi tempat itu. Masuklah aku dan Pak Ustadz ke dalam dan mencari kepala itu.
Setelah 1 jam dicari, akhirnya ditemukan di sebuah lubang yang ditutup dengan kayu-kayu di halaman belakang rumah tersebut. "Pak, ketemu!" teriakku pada Pak Ustadz. "Di mana, Neng?" kata Pak Ustadz menjawab. "Di halaman belakang, Pak," jawabku. Pak Ustadz dan Mila lalu menghampiriku. Lihat ekspresi Mila saat melihat kepala tanpa badan yang sudah membusuk. "Pak, silakan panggil pihak yang berwajib dan dimakamkan, disatukan dalam satu pemakaman dengan badannya." Sesaat Pak Ustadz menelpon pihak yang berwajib. Aku berpamitan pulang karena aku tidak ingin terbawa dalam masalah hal ini. Dan Pak Ustadz pun mengiyakan sembari mengucapkan terima kasih. "Terima kasih ya Neng sudah mengungkap kasus ini. Biar Bapak yang urus masalah ini," kata Pak Ustadz. "Iya Pak, sama-sama," sembari aku pergi dan mengucapkan salam. Pak Ustadz menjawab salamku. Dan sesosok wanita itu pun hadir lagi dan mengucapkan terima kasih sudah sudi menolongnya. Ini dia bisa istirahat dengan tenang. Jadi ini jawaban perkataan wanita itu. Dia yang harus ditolong, kepala itu yang harus ditolong, supaya wanita itu tidak terganggu oleh kepala itu. Dan kemudian kampung ini pun aman dari teror tubuh tanpa kepala sampai saat ini. Dan ceritanya untuk episode kali ini saya akhiri di sini. Kita saksikan kelanjutan dari episode ini di episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi, seperti biasa, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update video terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.